saudaraku Kores, ya. Kenapa namamu pakai Kristus? Ya, karena Kores pun ternyata diurapi oleh Tuhan, Pak Mangapul. Di Yesaya 45 nomor 1. Sekalipun itu dari dubur ayam, pantat ayam, kalau dia adalah telur, terima dan nikmati. Sekalipun itu dari mulut raja, kalau itu adalah muntahan, buang. Ustadz Kainama dan Nandar menipu umat Islam, begitu ya. Dan kalau ia datang, ya ini kata aku akan mengutus, ini terjemahan ya. Kalau yang benar itu adalah Allah, dia yang akan mengutus kepada. Nah, ini dia. Padahal di sini sudah jelas dikatakan aku mengutus. Nah, tapi demi menyingkirkan Yesus. Kalau ia datang, ya ini kata aku akan mengutus, ini terjemahan ya. Kalau yang benar itu adalah Allah, dia yang akan mengutus. Salah kamu, salah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menampilkan kilas balik cuplikan video ya dari seorang pendeta Mangapul Segala yang beberapa waktu yang lalu seperti yang kita ketahui telah meninggal dunia ya. Dan walaupun kita berbeda keyakinan serta keimanan ya dengan pendeta tersebut, namun sesama kita makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga turut mengucapkan bela sungkawa ya atas meninggalnya pendeta ini. Nah, video yang akan saya tampilkan ini adalah video detik-detik terakhir ya, atau sekitar lebih kurang 2 hari sebelum pendeta ini meninggal. Masih juga sempat itu menyerang keislaman ya, terutama sekali Ustadz Yonatan Nandar dengan Ustadz Kainama yang selalu kritis ya dalam mengkritik isi Bible yang dipercayai oleh umat Kristen. Nah, begitu juga ada video dari Triyun Slayer ya yang pernah juga mempertanyakan kebenaran Bible tersebut, apakah benar datang dari Tuhan atau tidak ya. Dan kemudian yang paling menarik ialah tentang kritikan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yonatan Nandar bersama Ustadz Kainama perihal roh penghibur yang dijanjikan akan datang oleh Yesus sendiri, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 7 ya. Nah, bagaimana video lengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like serta share-nya. Nah, langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Aku sudah banyak mendengar mengenai Dr. Mangapul Segala. Ini ya sangat keras dalam memberitakan kebenaran ya. Baik Islam maupun kekristenan pun dihajar juga gitu. Kalau misalnya bertentangan dengan Alkitab tentunya. Nah, ini mengenai topik ini sendiri, pewahyuan dalam Al-Quran dan juga dalam Biblos ini berbedanya begini, Dr. Mangapul. Berbedanya adalah pewahyuan dalam Al-Quran itu orang-orang yang melanjutkan lisan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai wahyu ini bersambung. Saksinya ada, perawinya ada, dan terekam dalam kitab Asma Ar-Rijal. Yang menarik, dari kekristenan Dr. Mangapul, ini itu tiba-tiba kitabnya ada, tapi penulisnya nggak tahu siapa, lalu disampaikannya ke siapa, disampaikannya ke siapa, dan kok bisa sampai ke Yesus dari penulis ini. Nah, itu pembuktiannya itu yang tidak ada, dan ini sudah diakui oleh semua scholars yang mempelajari Novum Testamentum dan juga Septuagint. Begitu Dr. Mangapul, kecuali Dr. Mangapul bisa memberikan, ya ini pertanyaannya, kita masuk ke sana, bisa memberikan, ini misalnya ke Hebrew, kitab Ibrani yang ada di Perjanjian Baru ini, penulisnya adalah ini, dia mendapatkannya dari ini, dan gurunya ini, dan ini sampai ke Yesus. Nah, ini baru kita bisa benarkan, dan Islam mengakui bahwa memang setara dengan Al-Quran, pewahyuan dari Biblos itu sendiri. Tapi kalau tidak ada, maaf seribu maaf, kami menghargai cara Anda mengimani kitab Anda. Silakan Dr. Mangapul untuk dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya mengatakan yang Kristen. Apakah Anda Kristen? Bukan. Alhamdulillah aku Muslim dari lahir. Oh, tolong dibuka kameranya kalau mau. Oh gitu, kita dialog jadinya ya. Silakan. Ya dialog dong. Anda menyebut tadi Septuagint dan Novum Testamentum. Apa itu? Septuagint itu terjemahan tanaknya Yahudi yang dilegitimasi oleh Ptolemy di Mesir itu. Apa maksudnya tanahnya Yahudi? Tanaknya Yahudi, kitab sucinya Yahudi itu Tanak namanya. Yang kalau di kekristenan ganti nama menjadi Perjanjian Lama. Lalu dalam bahasa? Septuagint itu dalam bahasa Yunani. Mengapa dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Yes, karena Ptolemy ini meminta, karena tertarik dengan kitab Yahudi, tanahnya Yahudi ini, maka Ptolemy meminta untuk diartikan ke bahasa yang general pada masa itu, yaitu bahasa Yunani. Diutuslah 70 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan. Kan gitu sejarahnya, simpelnya begitu aja sih. Baik, terima kasih. Jadi memang, saudaraku Kores, ya, kenapa namamu pakai Kristus? Ya, karena Kores pun ternyata diurapi oleh Tuhan, Pak Mangapul. Di Yesaya 45 nomor 1. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara pewahyuan, memang beda. Ya, bedanya apa? Kan umat Muslim seperti diceritakan oleh Ustadz Zuma menerima pewahyuan langsung kepada Nabi Muhammad, kan? Betul. Satu orang, kan? Satu orang. Nah, di dalam Alkitab dan PLPB itu bukan satu orang, kurang lebih 40 orang, jadi beda dong. Mulai Maksudnya? dari Torah, Iya. Torat Musa, ya, kalau tadi Tanak katanya kan bisa dibagi 3 itu kan. Yes, begitu. Torat, Nabi-Nabi, dan kitab-kitab sastra sejak Mazmur itu, Zabur. Ya, puji-pujian. Ya kan, puji-pujian. Itu juga ada di Quran itu kan. Karena saya punya Quran itu, Kores. Alhamdulillah. Jadi salah satu buku yang saya baca itu, yang selalu di meja saya ini Quran ini. Masya Allah. Jadi saya sudah lama, Saya apresiasi Dr. Mangapul. saya sudah lama merasa buku yang serius harus dipelajari oleh semua manusia adalah kitab suci. Nah, saya tahu dari dulu waktu masih SMP, kitab suci Kristen, Bible, kitab suci Islam, Quran. Jadi itulah semangat saya. Makanya mungkin sudah pernah dengar, kalau pagi-pagi saya ada di bandara, saya sering mendengar siraman itu. Ya, baik dulu dari Aagim atau Jainuddin MZ begitu ya. Dia dulu yang sering saya kutip kalimatnya, dari manapun sumbernya, kalau itu adalah hal yang baik, terima.
Tapi kalau itu hal yang buruk, tolak. Misalnya dia berkata, saya terkesan itu Bung Kores, sekalipun itu dari dubur ayam, maaf, pantat ayam, kalau dia adalah telur, terima dan nikmati. Sekalipun itu dari mulut raja, kalau itu adalah muntahan, buang. Hebat enggak? Cakep banget Mantap kan? Saya suka itu, kutipan itu. itu Dokter Mangapul. Dan Mantap. kalau dengar YouTube saya udah beberapa kali saya kutip itu. Ya, jadi terima kasih Bung Kores mau masuk. Jadi memang beda pewahyuannya, sistem pewahyuannya beda Bung Kores. Jadi kalau kamu bilang tadi dari mana, baru ke Kristus, di situ aja kamu udah salah. Karena Kristus itu tidak menerima wahyu, dia adalah pewahyu. Nah, jadi salah kan? Jadi you give me a wrong question, so how can I give you a right answer? Sama aja itu seperti kamu bertanya, Pak Mangapul, tolong terangkan kepada saya bujur sangkar yang bulat. Kalau bujur sangkar nggak bulat kan? Bujur sangkar nggak bulat? Iya. Jadi kalau Anda bertanya, tolong jelaskan kepada saya bujur sangkar yang bulat, saya nggak bisa jawab kan? Betul. Yang salah bukan saya, pertanyaannya yang salah. Jadi begitu juga Bung Kores, ya. Saya harap Anda ya menyadari konsep kita beda dan pertanyaan Anda salah. Yesus itu pemberi wahyu, bukan penerima wahyu. Begitu dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Wahyu 1 nomor 1 itu Yesus mendapatkan wahyu yang dikaruniakan oleh Theosnya. Begitu dulu ya. Kan pertanyaanmu udah aku jawab. Ada saatnya nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau kamu mau saya bimbing kamu ya. Nah, saudaraku semuanya, sepertinya almarhum Pendeta Mangapul Segala ini tidak jauh berbeda dengan oten lainnya ya, yang selalu berkelit dari pernyataan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Bible. Begitu juga tadi apa yang ditanyakan oleh saudara Troyun Selair kepada Pak Mangapul Segala ini tentang pewahyuan ya di dalam Bible. Dia mengatakan bahwa Yesus tersebut bukan penerima wahyu tetapi penyampai wahyu. Nah, pernyataan ini tentu saja bertabrakan dengan Yohanes 17 ayat 8 ya, yang berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, artinya di sini sangat jelas bahwa Yesus mengaku menerima firman, bukan dia sebagai pewahyu yang dikatakan oleh Pak Mangapul tadi ya. Jadi seperti itulah umumnya oten-oten ini untuk selalu berkelit demi menuhankan Yesus ya. Karena mereka tidak ingin Yesus itu dijadikan sebagai nabi seperti yang kita imani sebagai umat muslim. Nah, kemudian tadi dia mencoba untuk memperkuat keyakinan tersebut dengan mengutip ceramah dari almarhum Ustadz Zainuddin MZ ya, yang sering didengarnya dahulu, yang mengatakan bahwa sekalipun keluar dari pantat ayam, yaitu telur ya, berarti baik, maka itu boleh dimakan. Dan sekalipun keluar dari mulut raja, kalau itu buruk, maka dibuang. Nah, ini sebenarnya dia mencoba mengambil kalimat tersebut untuk mengatakan bahwa Bible tersebut adalah benar ya, menurut keyakinan dia sendiri dan juga oten lain. Walaupun penulis-penulis dari Bible tersebut berjumlah lebih kurang 40 orang ya, dengan berbagai latar belakang. Jadi apapun yang ditulis oleh penulis tersebut, dia menganggap itu adalah suatu yang benar.
Nah, di sinilah letak logikanya yang tidak dapat kita terima menurut akal sehat kita ya. Secara logisnya seperti ini. Ada banyak orang, katakanlah 40 orang tersebut memberikan informasi ya. Maka tentulah sangat sulit untuk menyelidiki atau meng-cross-checknya kebenaran yang disampaikan tersebut, karena kita harus mengetahui bagaimana tabiat kelakuan tiap-tiap orang tersebut ya. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka di situ kita akan sangat mudah melihat bagaimana kehidupan dari baginda tersebut semenjak masih bayi hingga dewasanya ya. Jadi secara logika saja perbandingan penulis yang 40 orang dengan yang satu orang, tentu kita akan lebih mudah menelusuri apakah itu suatu kebenaran yang disampaikan ataukah tidak. Jadi logikanya sangat tumpul ya, apalagi sampai harus dibenarkan informasi dari 40 orang yang kita sendiri tidak mengetahui seluk-beluk mereka semuanya, serta bagaimana kepribadian serta akhlak mereka. Tapi ya begitulah kelakuan oten-oten ya. Demi meyakini Bible tersebut sebagai wahyu Tuhan katanya, dan demi menuhankan Yesus, maka mereka tidak ambil pusing ya dari mana dasar-dasar informasi tersebut. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana pula dengan kritikan pendeta ini beberapa waktu yang lalu juga terhadap Ustadz Kenama dan Ustadz Yonatan Nandar yang membahas Yohanes 16 ayat 7 tentang pengabaran kedatangan roh penghibur ya setelah Yesus. Saksikan perilaku dan nasib Kadrun. Pertama, kita akan menyaksikan video dari Bung ini, ya, Bung Nandar. Kita akan mendengarkan video ini dari kita. Jadi sudah ada ini sebelumnya di kanal ini ya. Bisa dilihat di kanal ini dengan judul Ustadz Kainama dan Nandar menipu umat Islam, begitu ya. Menipu umat Islam. Jadi kita dengarkan sekarang. Inilah videonya. Ini akan kita bahas secara khusus besok. Kita akan menunjukkan kesalahan-kesalahannya yang fatal. Nandar ini mengaku bahwa dia sebenarnya adalah anggota Peradi. Jadi tentulah dia tahu sebenarnya hukuman bahwa memalsukan dokumen itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, kita akan mendengar nanti bahwa bagaimana dia memalsukan isi kitab suci, memelintir isi kitab suci, di mana tidak ada umat Kristen yang punya kitab suci Alkitab itu mempercayai bahwa Yohanes 14 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi dia pelintir. Kita dengarkan pemalsuan nyata, fakta dari evangelis Yonatan Nandar. Jadi dengan membuat nama evangelis pun, sekali lagi saya ulangi, dia sudah menipu umat. Karena evangelis itu adalah miliknya orang Kristen, berarti dia seorang penginjil, pemberita kabar baik, evangelion. Evangelion di dalam kekristenan adalah memberitakan Yesus Kristus yang mati, yang tersalib bagi dosa-dosa manusia. Sedangkan Nandar memberitakan Yesus tidak mati disalib. Jadi inilah penipuan, ya.
Lalu nanti kita lihat lagi secara nyata, salah satu yang nyata tipuan Nandar. Dan besok akan lebih jelas. Dan dengan demikian saya harap melalui doa-doa kita suatu ketika Nandar akan berurusan dengan Tuhan Allah yang ditipunya itu, yang diselongkonnya. Ya, kalau Nandar lagi mendengar, selamat malam Nandar, ya. Hanya kau sambil ngopi-ngopi, sambil minum teh, kau dengar bagaimana saya menunjukkan kepada umat Kristen di seluruh dunia. Ya, I demonstrate to all Christian in the world, in all parts of the world, that you, Mr. Nandar, has tried to deceive people by misquote the word of God, John chapter 14. Kita dengarkan. Nandar. Di dalam dari Yohanes 16 ayat 7 ya. Kita nanti buka juga menurut Ustadz Kainama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ya ini kata aku akan mengutus ini terjemahan ya. Kalau yang benar itu adalah Allah, dia yang akan mengutus kepadamu. Nah, ini dia. Padahal di sini sudah jelas dikatakan aku mengutus. Nah, tapi demi menyingkirkan Yesus, maka dikatakan aku di sini adalah Allah. Padahal Yunaninya jelas-jelas ego. Ego. Bukan Allah. Bukan Theos. Ya, nanti akan kita lihat ya. Tapi kita dengar lagi. Kita dengar lagi kesalahan dia. Sukanya mereka ini mengatakan terjemahan salah. Padahal kamu yang salah. Di dalam dari Yohanes 16 ayat 7 ya. Kita nanti buka juga menurut Ustadz Kainama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, jadi aku di sini kan Tuhan Yesus jelaskan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sebenarnya penghibur, comforter, yang bolak-balik nanti disebut Yesus. Di 3 pasal 14, 15, 16 yang merupakan khotbah perpisahan. Itu bicara Roh Kudus. Maka setengah mati mereka ini khususnya nanti Pak Kainama membuktikan bahwa itu adalah Nabi Nuh. Begitu aja saya sebut ya. Dan kalau ia datang, ya ini kata aku akan mengutus ini terjemahan ya. Kalau yang benar itu adalah Allah, dia yang akan mengutus. Salah kamu. Kita buktikan kesalahan dia ya. Kita buktikan kesalahan dia. Ya, kita buktikan kesalahanmu sekarang. Dalam Yohanes pasal 14 ya. Mana tadi ayatnya ya? Ya, kita lihat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sok-sokan kawan ini menunjukkan Yunani. Padahal dia salah. Ya. Ini adalah interlinear. Al ego ten alethean lego humi, ya. Tetapi but I ego the truth lego humin. Ya, saya berkata kepadamu, sumferei it is profitable bagimu humin hina ego, ya, bahwa saya ego apelto go away eangar me, jika tidak ya eangar me, maka Roh Kudus itu tidak datang kepadamu ya. Ean me ya, kita lihat sambungannya apelto eangar me, jika tidak apelto ya ho parakletos u me else pros humas.
Ian de proeuto pemso auton. Nah, I will send him. Jadi bukan nggak ada kata Allah. Ego. Dan di sini pun kata kerja pemso, I will send him auton. Nah, ini nanti kayak nama Sudikata auton ini mengatakan bahwa ini adalah nabimu. Ya, terserah dialah, begitulah ya kita sebut ya. Ya, jadi kita kembali ke video ini. Ya, jadi salah kamu, Nandar. Kita ulang sedikit ya, kita ulang sedikit lagi. Bagi kamu, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ya ini kata aku akan mengutus ini terjemahan ya. Kalau yang benar itu adalah Allah, dia yang akan. Salah Nandar. Nandar, salah kamu. Ya, saya udah baca tadi Yunaninya interlinear. Kamu sok kamu ya. Kata yang digunakan itu, ini di depan saya ini ada Yunani dan saya tadi sudah tunjukkan kepadamu. Al ego te alethean lego humin sumfere humin hina ego apelto yangar mi apelto ho parakletos uk eleusetai prosumas ian de proeteo pemso auton proshumas. Yaitu dia. Semua ego pemso. Tapi kamu nggak ngerti Yunani. Mengutus kepadamu. Nah, terjemahan ini kadang menyesatkan ya. Dan kamu yang menipu. Bukan terjemahannya menyesatkan. Kamu menipu jemaat. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi maksudmu, nabimu menginsafkan akan dosa. Jadi nabimu nggak berdosa, begitu. Alamak, ya terserah kau lah ya. Nah inilah kesalahan fatalnya si Nandar ini. Dan selanjutnya, lebih jelas dari kesalahan-kesalahan itu, lebih detail, akan kita lihat besok langsung. Nah, apa yang dilakukan oleh pendeta ini dalam mengkritik Ustadz Kenama dan Ustadz Yonatan Nandar, terutama Yohanes 16 ayat 7 ya, tentang pengabaran dari Yesus akan datang seorang roh penghibur setelah kepergian Yesus ya. Nah, sebenarnya apa yang dipertanyakan oleh saudara Triun Selayar di awal dan juga Ustadz Yonatan Nandar dan juga Ustadz Kenama, jawaban yang diberikan oleh pendeta ini tidak jauh berbeda ya, karena di sini sangat terlihat jelas bahwa demi mempertuhankan Yesus serta membenarkan Bible sebagai wahyu dari Tuhan, maka mereka tidak peduli dan tidak mau cross check ke dasar awal mula ya dari informasi yang terdapat di dalam Bible tersebut. Nah, seperti kita ketahui, biasanya Ustadz Kenama dengan Ustadz Yonatan Nandar setiap kali membahas isi Bible ya, untuk mengkritiknya, itu akan selalu merujuk kepada original teks, yaitu yang berbahasa Ibrani ya. Sementara yang ada sekarang yang sering digunakan oleh umat Kristen itu hanyalah terjemahan ya. Maka setelah ditelusuri dan diperbandingkan dengan original teksnya, maka disitulah kemudian ditemukan ada perbedaan kata ataupun kalimat. Maka disitulah makanya kedua ustadz kita memberikan koreksi terhadap Bible tersebut ya. Jadi pendeta ini sebenarnya mencoba lari ya dari fakta dan realita yang ada, baik yang dipertanyakan oleh Triun Selayar di awal ataupun koreksi yang disampaikan oleh
Ustadz Yonatan Nanda dan Ustadz Kenama perihal isi Bibel tersebut yang terjemahannya berbeda dengan yang original teksnya. Dan pendeta ini tidak mau untuk mengakuinya ya, malahan menuduh balik bahwa kedua orang ustadz kita itu katanya menipu umat Islam. Nah, di sini salah kaprah lagi sang pendeta ini yang kalau mengatakan kedua ustadz ini menipu umat Muslim, itu tidak ada dasarnya yang jelas ya, karena yang dikoreksi di sini adalah Bibel berdasarkan original teksnya, dan itu perlu diketahui untuk umat Kristen, bukan umat Muslim ya, karena kita sudah punya kitab suci Al-Quran yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, dan kita pun tidak hanya mengandalkan terjemahan. Kalaupun ada kesalahan dalam terjemahan, maka sangat gampang melihat ke original teksnya yang berbahasa Arab. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mungkin video dari pendeta ini adalah detik-detik terakhir dia ya, sebelum meninggal, dan tidak lama sehabis itu pendeta ini dijemput oleh malaikat maut ya, untuk menghadap Sang Pencipta tentunya, sekaligus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah dilakukan di dunia ini. Nah, demikian saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.